Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Hadi, ya Alim, ya Khobir, ya Mubin, ya Wali, ya Hamid, ya Qawim, ya Hafid. Anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi YN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Al-Hilm, sangat sabar, As-Sakho, pemurah atau dermawan, Tawadu', rendah hati, dan Izzatun Nafs, kemuliaan diri. Untuk pertemuan kali ini saya membahas Al-Hilm. Al-Hilm ini bisa diartikan dalam bahasa Jawa dengan istilah aris, yaitu sifat sabar menghadapi seseorang yang menyakitinya. Padahal sebenarnya orang tersebut itu mampu membalasnya. Artinya orang yang mempunyai sifat Al-Hilm ini, dia tersakiti, dia yang tidak mulai duluan dan sebenarnya mampu untuk membalasnya. Tetapi orang yang mempunyai sifat hilm tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Kemudian sebab orang mempunyai sifat al-hilm ini adalah pada dirinya mempunyai rasa yang pertama mengasihi orang-orang yang bodoh. Maksudnya dia menganggap bahwa orang yang menyakiti dirinya itu karena belum ngerti. Jadi kalau orang belum ngerti, ya biarkan saja karena gak ngerti. Nah maka bagi dirinya orang gak ngerti, kenapa kita harus marah? Nah gak ngerti di sini ya karena tadi bahwa jangan sampai terpancing dirinya itu emosi sama orang yang gak ngerti. Karena dianggapnya bahwa orang gak ngerti itu tidak ada hukumnya. Yang kedua, orang yang mempunyai sifat al-hilm itu adalah menghilangkan rasa pada dirinya untuk marah. Jadi sudah tidak ada marah lagi kalau orang itu mempunyai sifat al-hilm. Maka tidak ada tersinggung lagi ketika orang lain menyinggung dirinya. Yang ketiga, orang tersebut merasa malu untuk membalas bahwa perbuatan itu adalah tidak baik. Kalau saya sakit, maka saya hilangkan rasa sakit itu. Dan tak perlu membalasnya karena orang di hadapan kita itu tidak mengerti. Kemudian juga bahwa membalas itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Yang keempat, orang yang punya sifat al-hilm adalah positive thinking terhadap orang lain. Jadi husnudzon, bukan sebaliknya malah suudzon. Jadi orang lain itu adalah semuanya baik, yang tidak baik adalah diri saya. Yang bersalah adalah diri saya, maka saya meminta maaf. Yang keempat, bahwa semua kehidupan di dunia ini adalah rahmat dari Allah. Ketika semua rahmat dari Allah, maka tidak ada yang tidak baik, semuanya adalah baik dan semua adalah yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh manusia. Yang kelima, orang tersebut mempunyai sifat mengalah. Jadi di sini bukan berarti kalah ya, dia mengalah untuk kemaslahatan. Dan yang terakhir yang keenam yaitu orang tersebut mempunyai kesempatan untuk membalasnya, tetapi kesempatan itu tidak digunakannya. Dia menjaga emosinya supaya tidak menyakiti orang lain. Dia menjaga amarahnya supaya nafsu amarah itu nanti dengan beriringnya waktu menjadi nafsul mutmainnah. Innallaha yuhibbul hayya al-hilma wa yubghidul fahisha al-badi'a. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang hidup, yang memiliki sifat sangat sabar, dan membenci orang yang berbuat keji dan kotor. Yang kedua yaitu saya akan menerangkan tentang as-sakho. Sakho adalah pemurah atau dermawan. Maksudnya di sini adalah orang tersebut memberikan harta tanpa diminta,
dan tanpa menyatakannya. Orang ini, Al-Hilm ini mempunyai konsep bahwa 100% itu zakatnya bukan 2,5%. Tapi dibalik bahwa zakatnya adalah 77,5%. Harta itu bukan milik saya tetapi harta milik Allah. Maka dia akan berikan semuanya kepada Allah tanpa meminta orang lain. Di sini orang yang mempunyai sifat sakho, dia bisa menyatukan hati, antara hati pikirannya. Jadi dia mengkomparasikan 3, antara nafsu, hati dan pikirannya itu dijadikan satu. Supaya bahwa harta yang dimilikinya itu bukan milik dirinya tetapi milik Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan orang lain. Itu sifat as-sakho. Yang ketiga, orang yang mempunyai sifat tawadu, yaitu rendah hati, adalah orang tersebut yang merendahkan hatinya, kemudian dia melepaskan sifat-sifat yang tidak terpujinya. Maksud sifat tawadu adalah orang tersebut memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki hak. Tidak menganggap orang lain adalah hina. Jadi kalau orang lain merendahkan dirinya, dia tidak mempermasalahkan. Karena tadi man tawadu'a lillahi rafa'ahu. Barang siapa bertawadu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan yang ketiga, yang keempat, yaitu artinya tentang izzatun nafs atau kemuliaan diri. Maksudnya adalah orang tersebut mempunyai sifat menjadikan dirinya berada di tempat luhur dan mulia. Dia mengetahui bahwa dirinya banyak kekurangannya dan dia tidak menyombongkan terhadap kelebihan yang diberikan oleh Allah. Bahwa manusia itu lemah, manusia itu tidak berdaya. Maka yang ada kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari buahnya izzatun nafs adalah orang tersebut berbuat baik, bersabar menghadapi orang di depannya atau keadaan yang di depannya walaupun keadaan itu tidak disukainya. Meninggalkan dan juga menampakkan dirinya tidak bergantung kepada orang lain. Tidak membutuhkan penghormatan dari orang lain. Bagi dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walillahil 'izzatu walirrasulihi walil mu'minina. Padahal kekuatan itu hanyalah Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang mukmin. Untuk itu, marilah kita sama-sama memperbaiki dirinya supaya kita terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Yaitu kita belajar menjadi orang yang mempunyai sifat al-hilm, yaitu sabar. Sabar terhadap segala hal, bahwa yang di depan kita itu belum mengerti. Sehingga kita yang sudah mengerti ini salah dan kita minta maaf. Yang kedua, belajar menjadi orang yang dermawan, karena harta yang diberikan Allah hanya sekedar titipan. Kemudian kita juga harus mempunyai sifat rendah hati, tidak menganggap bahwa dirinya lebih mengerti daripada orang lain. Dan juga kita menjaga diri kita supaya diri kita ini adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa ingin dihormati oleh sesama makhluknya. Tugas kali ini untuk materi kajian pada pertemuan sekarang adalah bagaimana seseorang untuk menjalani kehidupan itu, apakah pada diri kalian sudah mencapai tahapan al-hilm, tawadu, as-sakho atau izzatun nafs. Silahkan tulis pengalaman pribadi kalian pada buku catatan atau juga diketik
dan dikirimkan lewat Gmail yang sudah biasa kalian ketahui. Ihdinas syiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.